Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Kisah ini berawal dari seorang pasangan muda yang baru-baru ini menikah. Namun, di dalam rumah tangga keluarga tersebut terjadi tindakan yang membuat suami merasa sakit hati. Kenapa tidak, istrinya yang ia jaga dengan baik ternodai oleh tetangga temannya sendiri. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Jadi, kisah nyata kali ini berawal di sebuah daerah bernama Kabupaten Musirama, yang lebih tepatnya di Sumatera Selatan. Ada seorang wanita bernama Mila yang masih berusia 33 tahun. Ia diketahui telah menikah dengan seorang pria pujaan hatinya, yang mana identitas dari suami Mila ini tidak disebutkan. Namun, yang jelas di dalam pernikahannya yang sudah berlangsung setengah tahun, mereka telah dikaruniai 3 anak yang sehat dan hidup bahagia bersama. Di sisi lain, perekonomian keluarga Mila ini terbilang cukup stabil. Ya, bisa kita lihat dari kehidupannya yang cukup bahagia, walaupun sebetulnya dia hanya mampu membiayai kebutuhannya saja. Menurut informasi yang saya dapatkan, profesi sang suami terbilang cukup unik. Ia sering mencari kodok yang tidak jauh dari kediamannya. Entah itu untuk dijual atau hanya untuk dijadikan koleksi lalu dipamerkan. Namun, yang jelas suami dari Mila ini mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil mencari kodok itu. Meskipun demikian, Mila tidak masalah dengan hal itu semua, asalkan pekerjaan tersebut halal. Ia tetap mendukung sang suami dengan rasa percaya. Di saat suami pergi bekerja pun, Mila hanya sebagai ibu rumah tangga. Di dalam keluarga kecil Mila, semua pendapatan yang dihasilkan berasal dari suaminya. Jadi, bisa dikatakan suami dari Mila benar-benar seorang pekerja keras, memiliki anak baru lahir untuk ia nafkahi, sekaligus harus membiayai kebutuhan istrinya. Bisa dibayangkan bagaimana capeknya menjadi seorang ayah. Kasih sayang Mila serta suami awalnya tampak sempurna. Pernikahan mereka diwarnai dengan tawa canda dan mereka pun saling mencintai. Sering sekali Mila dan sang suami merayakan momen penting keluarga mereka sama-sama. Mereka berusaha membangun rumah tangga yang baik dan harmonis. Sebenarnya, sobat, keluarga kecil tersebut masih tinggal bersama mertuanya. Entah apa alasan mereka masih menetap di rumah orang tuanya itu. Mungkin di saat itu mereka belum sempat memiliki uang untuk membeli rumah, atau orang tuanya yang meminta untuk tinggal bersama. Namun, meskipun demikian, sejak anaknya masih kecil, sang istri kadang membantu bekerja. Tapi tidak ada informasi yang menerangkan pekerjaan apa yang ditekuni sang istri. Ia sebetulnya hanya membantu sang suami ketika luang saja, mengingat ada anak mereka yang harus dijaga. Seiring berjalannya waktu, tantangan demi tantangan di dalam pernikahan mulai muncul. Mereka mulai menghadapi masalah keuangan, tekanan saat mencari kodok, serta konflik-konflik kecil yang semakin lama ternyata semakin besar. Komunikasi mereka yang semulanya lancar dan baik sekarang perlahan-lahan mulai jarang, dikarenakan kondisi rumah tangganya yang sudah mulai goyang. Mereka berdua sudah mencoba segala hal untuk memikirkan rumah tangga Mila dan suaminya atas masalah perkawinan yang diderita keluarga kecil itu. Betul saja, setelah memikirkan matang-matang lagi, mereka memutuskan untuk perbaikan. Apalagi kondisi Mila saat itu mengandung anak dari suaminya. Di setiap pertengkaran pun, mertuanya akan melerai serta memberi nasihat. Sehingga, membuat Mila dan sang suami mulai memaafkan satu sama lain. Bisa dikatakan, peran orang tua di keluarga tersebut sangatlah berpengaruh. Atas nasihat dari orang tua, mereka pun kembali berbaikan dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Singkat cerita, lahirlah anak ketiga dari Mila. Nampak rasa bahagia yang dirasakan oleh sang suami. Ia merasa bersyukur atas kelahiran anak ketiganya tersebut dan kurang lebih mengatakan, "Aku harus lebih giat bekerja lagi, ini harus cari kodok sebanyak-banyaknya," ucapnya. Sejak saat itulah suami dari Mila ini lebih sering menghabiskan waktu untuk mencari kodok ketimbang bersama keluarganya. Akibat dari hal itu,
ia jarang pulang ke rumah. Namun, disinilah peristiwa yang tidak diinginkan bermula. Awalnya ada seorang tetangga yang melintas di samping rumah Mila. Pria tersebut bernama Rahul, yang berusia 38 tahun. Hubungan antara Rahul dan Mila sebagai tetangga tak pernah mempunyai masalah. Terkadang juga sang suami berbincang dengan tetangganya itu. Parahnya, saat Rahul hendak melintas, ia justru melihat Mila yang sedang memberi susu kepada anaknya. Bukannya menghindari atau memalingkan penglihatan, Rahul ini justru memandangnya dengan penuh nafsu. Apalagi Mila saat itu hanya memakai pakaian minim. Lantaran sang tetangga tak bisa menahan hasrat ketika melihat Mila sedang memberi susu anak ketiganya, Rahul langsung berniat untuk melakukan hubungan badan dengan tetangganya itu. Apalagi ia sudah tahu suami dari Mila ini sering keluar untuk mencari kodok. Hingga tiba di suatu waktu, Senin 15 Juli 2019, pada awalnya Rahul datang ke rumah Mila dengan mengendap-endap sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Mila akan memberi susu lagi kepada anaknya tersebut, yang mana saat itu sang suami dan orang tuanya tidak berada di rumah. Setelah melihat tetangganya sedang memberi susu, Rahul langsung menarik Mila sembari mengancam dengan menggunakan benda tajam. Mila tak dapat memberikan perlawanan karena sudah merasa kondisinya yang tidak memungkinkan. Di samping itu, ibu rumah tangga tersebut pun takut jika anaknya akan jadi sasaran Rahul. Dalam keadaan memberi susu pun, Mila akhirnya dipaksa oleh Rahul. Setelah selesai, pria 38 tahun itu kembali ke rumahnya tanpa rasa penyesalan. Hingga beberapa jam kemudian, sang suami pulang ke rumah. Suami dari Mila begitu terkejut melihat istrinya menangis dalam keadaan syok. Ia kurang lebih mengatakan, "Kamu kenapa? Coba cerita," ujarnya. Melihat Mila yang sudah merasa tenang, ia mulai bercerita kepada sang suami. Mendengarkan pengakuan dari istrinya, ia sempat gelap mata dan memikirkan untuk balas dendam. Bagaimana tidak, istrinya pada saat itu baru melahirkan, lalu dipaksa untuk menuruti nafsu bejat dari tetangganya itu. Namun, Mila sempat menasihati untuk lebih memilih jalur hukum. Setelah sang suami tenang, ia pun akhirnya membuat laporan atas perbuatan bejat tetangganya tersebut ke pihak berwajib. Petugas polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi. Pada saat itu, Rahul pun berhasil diamankan di kediamannya tanpa perlawanan yang berada di Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas. Setelah ditangkap, ia mengaku aksi pemaksaan tersebut lantaran Rahul tidak lagi bisa menahan hasrat ketika melihat tetangganya sedang memberi susu anaknya. Selain itu, kondisi rumah yang sepi membuat Rahul masuk dengan leluasa dan melancarkan aksinya tanpa ada masalah. Atas perbuatannya, Rahul diancam dengan pasal 285 KUHP dan pasal 289 KUHP tentang perbuatan pemaksaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sahabat Nusantara, bagaimana menurut kalian? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa bekerja boleh saja asalkan dapat mengatur waktu bersama keluargamu. Jangan sampai, sementara kamu bekerja, orang yang kamu cintai justru memerlukan bantuanmu. Apalagi di saat kondisi baru saja memiliki anak. Jelas, istrimu pada saat tersebut lebih memilih waktu kebersamaan dibanding uang dari hasil kerja lembur yang kamu hadapi. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.